Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, Bab 742 Yama. Monica Lei sedikit terkejut, dia bisa melihat ada seseorang karena dia selalu waspada. Beberapa waktu ini ada orang yang mengikutinya. Monica Lei selalu menjaga kewaspadaan ini. Orang tersebut tidak jauh darinya, sehingga dia akan mengetahui jika ada pergerakan. Tetapi sungguh menakjubkan bahwa Thomas Kin dapat bereaksi seperti ini. Mereka berada di Tarnan, dengan danau di kiri dan hutan di kanan. Banyak pejalan kaki di jalan. Beberapa menjual es krim dan permen kapas, tapi tidak ada yang iein. Namun, Thomas Kin hanya melihat sekilas dan tidak menganggapnya serius. Hal itu normal jika ada seseorang di hutan. Aili Kin memegang es krim dengan hati-hati, menjulurkan lidah kecilnya dan menjilatnya, dengan ekspresi puas di wajahnya. Sangat lezat, El. Thomas Kin tersenyum, walau itu enak, kamu juga tidak bisa makan banyak. Dia sendiri tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan menjadi begitu cerewet untuk membatasi seorang gadis kecil untuk makan es krim. Tepat ketika Aili Kin menjilat kedua kalinya, tiba-tiba sesosok tubuh keluar dari hutan, seorang pria dengan pakaian kamuflase, memegang piramida segitiga di tangannya, muncul seperti kelinci. Monica Lei, Kong. Monica Lei mengeluarkan senjatanya untuk pertama kali, tetapi sebelum menarik pelatuknya, piramida segitiga telah menembus, menjatuhkan pistol Monica Lei dengan satu ketukan. Meski Monica Lei adalah generasi perempuan yang hebat, bagaimanapun ia adalah pemimpin, dia bukan wanita yang tidak memiliki kekuatan. Ketika pistol jatuh, Monica Lei langsung menendangnya. Tendangan ini menendang langsung ke arah selangkangan lawan. Monica Lei belum belajar kungfu secara sistematis. Ia justru menggunakan maga, yaitu teknik bertarung Israel. Gaya bertarung memukul poin-poin penting lawan dalam waktu sesingkat-singkatnya, tanpa lonceng dan peluit, tanpa tempat bertanding, langsung memulai. Begitu seragam kamuflase memutar ke samping, kaki ini ditendang tepat di luar pahanya, tanpa cedera, hanya mundur 2 langkah. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, menampakkan wajah suram penuh bekas luka. Kak Monica, rumormu memang benar. Ketika Monica Lei melihat orang ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Mama. Tidak ada yang tahu nama orang di depannya, tapi dia memiliki sebutan yang sangat terkenal di dunia pembunuh, bernama Yama. Waktu kematian tidak bisa ditunda. Sebagai seorang pembunuh, berani memanggilnya dengan nama Yama, maka pasti memiliki beberapa kemampuan. Selama bertahun-tahun, nama panggilan Yama sangat terkenal. Di dunia pembunuh bayaran dan industri-industri bawah tanah, bisa dikatakan bahwa semua orang tahu. Sejak awal dia sudah menjadi terkenal, sekarang dia baru berusia 27 atau 8 tahun. Dia adalah yang terhebat dalam hal kekuatan fisik dan mental. Sekarang ketika dia bertindak, tidak ada yang bisa melawannya. Sebuah pukulan tidak tepat sasaran adalah sebuah kegagalan. Monica Lei ini memang hebat sesuai namanya, skill responnya juga sangat kuat, tidak kalah dari seorang pria. Ada cibiran di wajah Yamas. Kak Monica, benar-benar maaf, seseorang telah membeli hidupmu dengan harga tinggi. Aku mengambil pekerjaan ini, El. Mata Monica Lei basah kuyup, wajahnya agak jelek. Yama adalah orang yang sangat berprinsip, dia tidak akan menerimanya, tapi begitu dia menerimanya, dia tidak akan pernah menyesal. Dan yang terpenting, dia tidak pernah gagal setelah menerima pekerjaan. Dan juga semua yang ada di daftarnya dibunuh dan tidak ada yang selamat. Meskipun pukulannya hari ini tidak ada yang kena, tapi kelihatan jelas bahwa Yama belum melakukan ancang-ancang untuk pergi dan sepertinya ingin mencapai garis depan. Sehebat-hebatnya Monica Lei, ia juga tidak lebih baik dari seorang pembunuh profesional dan pasti akan mengambil nyawanya hari ini.
Wajah Monica Lei berubah dan berkata kepada Thomas Kin. Tuan Kin, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu bawa anak itu pergi dulu. Dr. Stranger, bab 743 kamu menjatuhkan es krim adikku. Yama tidak menolak. Tujuannya adalah untuk membunuh Monica Lei, tapi menurut logika Thomas Kin telah melihatnya dan harus dilenyapkan, tetapi untuk berjaga-jaga, orang yang tidak berkepentingan biarkan pergi saja. Namun saat ini Thomas Kin tidak pergi atau bergerak, melainkan berdiri di sana, menatap Ailikin. Tadi saat Yama bergegas keluar, Ailikin melompat dan es krim di tangannya jatuh ke tanah. Ailikin mengerutkan bibirnya, matanya merah, air matanya mengalir di matanya. Dengan susah payah dia membeli es krim, dia hanya menjilatnya 2 kali dan terjatuh. Thomas Kin tampak acuh tak acuh. Mengangkat kepalanya, dengan dingin menatap Yama yang berdiri tidak jauh dan berkata, "Kamu menjatuhkan es krim adikku." Yama tercengang sejenak, lalu mencibir. "Kenapa? Beri kamu kesempatan untuk pergi, kamu masih tidak pergi. Sudah kubilang, tidak akan ada toko seperti itu setelah kamu melewati desa ini. Kamu jangan harap aku sebagai pembunuh memiliki rasa simpati." Arti dari perkataan Yama sangat jelas. Jangan berpikir bahwa kamu tidak akan dibunuh jika kamu membawa seorang anak. Karena dia melakukan ini, itu secara alami kejam dan dia bukannya tidak pernah membunuh anak-anak. Hari ini, kedua orang ini beruntung, memberikan mereka kesempatan untuk pergi jika mereka mau. Jika mereka tidak pergi, dia tidak keberatan untuk menghabisi mereka juga. Setelah dia selesai berbicara, Thomas Kin berjalan beberapa langkah ke depan, matanya masih dingin. "Kamu menjatuhkan es krim adikku." Ada sedikit keceriaan di wajah Yama, tidak disangka kamu cukup berani. Melihat kamu masih muda dan kamu punya anak, awalnya aku rela melepaskanmu, tapi jika kamu tidak tahu kebaikanku, maka kamu dan Monica Lei bersama bertemu dengan Raja Neraka. Semua orang mengatakan bahwa Kak Monica adalah gadis batu, tidak disangka Kak Monica memiliki hubungan yang dekat, anak kalian berdua sudah besar. Itu juga hal yang bagus, keluarga beranggotakan 3 orang menjadi penghuni. Dia sekali Iyagi mengeluarkan triangular spike, 1 di masing-masing tangan. Di tangannya, triangular spike yang tajam bahkan lebih berguna daripada pistol. Di area terbuka seperti itu, Yama yang memegang triangular spike nampak seperti dewa. Monica Lei sudah pucat saat ini, menarik Thomas Kin sedikit dan berkata, "Tuan Kin, pergilah dulu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Thomas Kin tidak hanya tidak mundur, tetapi melangkah maju Iyagi, mendekati Yama sekali Iyagi, dan berkata dengan dingin, "Kamu menjatuhkan es krim adikku, apa kamu tidak dengar? Minta maaf pada adikku." Yama mengerutkan kening dan mendengus dingin. "Tidak tahu kebaikanku, bahkan bersikeras mencari kematian, maka aku akan memenuhimu." Setelah berbicara, Yama mengambil langkah maju dan triangular spike ditarik keluar dan ditusuk ke arah Thomas Kin. Kemampuan Yama harus menghancurkan banyak orang, skill seperti Monica Lei dan Chen Dihao sama sekali berbeda. Hus! Sengatan ini penuh dengan angin, Thomas Kin memiringkan kepalanya. Dan dengan mudah melarikan diri. Yama mengaitkan pergelangan tangannya dan triangular spike ditarik kembali. Ini adalah kepintaran dari triangular spike. Jika kamu meleset, kamu bisa membunuh karabin. Bahkan seorang master pun sulit menghindarinya. Namun, Thomas Kin tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meninju tepat di bawah ketiak Yama. Kekuatan lengannya segera dicabut. Ketiak Yama menderita sakit, dan triangular spike itu langsung lepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Setelah itu, Thomas Kin mengangkat tangannya dan langsung mencekek leher Yama, gerakan favoritnya, dengan kuat mencekek tenggorokannya. "Aku akan mengatakannya lagi, kamu menjatuhkan es krim adikku, minta maaf." Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.